Rubik Club ya? Iya, Apa sih Rubik Club itu? Biasanya ngundang-ngundang gitu ya berarti, ngadain podcast gitu ya? 97 ya? Dari 97, oke. Hai semuanya, kembali di Osari, obrolan santai hari ini bersama saya Nadila. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, ada halo Kalisa. Halo juga. Iya, di sini Halisa dari Rubik Club ya? Iya, Apa sih Rubik Club itu? Rubik Club ini singkatan sebenarnya dari Ruang Bincang Club. Ruang Bincang Club, iya, oke. Jadi Rubik Club ini salah satu klub broadcasting nih yang ada di Palkomtek cabang Opimo. Oh iya, jadi di sana biasanya ngundang-ngundang gitu ya berarti, ngadain podcast gitu ya? Narasumber. Sering ngadain? Setiap 2 minggu sekali ada jadwalnya. 2 minggu sekali ada jadwal. Kapan sih pertama kali ngadain podcastnya? Tanggal 15 Juni, baru. 15 Juni kemarin? Pertama kali ngadain? Iya, benar. Di podcast pertama ini ngundang siapa sih? Kalau buat pertama itu perkenalan dulu, kayak launchingnya Rubik Club. Oh, kebetulan saya sendiri narasumbernya. Oke. Dari kakaknya sendiri jadi narasumbernya. Iya, ini berarti ada live-nya gitu ya? Kemungkinan nanti kedepannya akan dibuat live-nya juga. Kemarin berarti tayangnya di sosial YouTube. Di YouTube. Di YouTube dan Instagram juga ada highlight-nya aja. Oke. Biasanya di Rubik Club ini, apa tadi, Ruang Bincang Club ya? Ada berapa orang sih? Kalau dari awalnya itu 8 sebenarnya. Cuma kan namanya klub pasti ada seleksi alam ya. Oke, ada seleksi alam. Oke. Jadi tersisalah 5 orang. Tersisa 5 orang. Dari 5 orang semuanya ikut ke sini ya tadi? Iya. Iya, oke, semuanya ikut. Nah, dari podcast pertama, tema dari awal kemarin ini baru launching ya? Baru launching. Berarti sudah menentukan tema belum untuk kedepannya? Untuk kedepannya belum, cuma kita berpacu pada Gen Z gitu. Oke, untuk memotivasi para Gen Z. Ada batas umur kah? Enggak sih, sebenarnya Gen Z aja. Gen Z aja, berarti Gen Z ini dari umur? Dari tahun 97 ya? Dari 97, oke, berarti saya bisa gabung dong. Dari 97 sampai 2000 berapa ya? 2012 apa kalau nggak salah ya? 2012, berarti anak SMP gitu bisa? Bisa, yang termasuk Gen Z. Intinya dia bisa memotivasi para Gen Z lainnya, sesamanya. Gitu. Yang penting dia bisa memotivasi, bisa kita mendapatkan ilmu dari narasumbernya gitu ya. Oke. Biasanya karakter narasumbernya itu harus gimana sih? Apa ada kriteria? Iya, kriterianya gitu. Kriteria itu biasanya kita ngundang-ngundang orang yang berprestasi gitu. Berprestasi, kayak baik di sekolah, akademik maupun non-akademik juga. Duta-duta juga. Duta-duta juga diundang? Bakal diundang buat selanjutnya. Oke. Dan kalau misalnya dari sekolah nih, mereka juara, kalau misalnya juaranya cuma di batas sekolah, biasanya bisa diundang juga atau? Bisa. Kemarin kita baru aja ngundang narasumber yang dia punya segudang prestasi. Jadi juara-juara dari akademik maupun non-akademik juga. Gitu. Dari akademik, dari sekolah berarti ya. Terus non-akademiknya apa? Organisasi, dia aktif mengetuai beberapa organisasi. Sampai keluar kota. Nah itu ya kita. Ada yang sampai keluar kota juga? Ke mana kemarin? Ke Jakarta, Bogor, dan Banten. Kebetulan dia ikut keren juga ya. Bela negara. Oke. Biasanya nih, sebelum podcast apa aja sih yang dipersiapkan atau yang dipertimbangkan lah sebelum ngadain podcast? Yang dipersiapkan itu tentunya tim dulu ya. Oke, ya berarti harus tanpa ada harus siap dulu ya timnya. Tim dulu. Sekali. Terus yang kedua narasumbernya pastinya. Terus yang ketiga mungkin persiapan alat-alatnya gitu. Yang utamanya gitu. Topik juga. Iya. Nah, Rubik Club ini berarti ada studionya ya? Ada, namanya Studio Gen Z. Iya, Studio Gen Z. Nah, di Studio Gen Z ini biasanya tetap di studio ini atau boleh juga di luar? Boleh di luar. Di mana tuh? Kita sering ke ini juga sih, kayak kunjungan ke Institut Palkomtek gitu. Berarti boleh nih ya kalau misalnya kita nggak cuma di studio doang nih, mau di luar nih, mau lihat situasi yang berbeda gitu ya. Jadi boleh kita tag-nya di luar gitu ya. Oke.
Nah, biasanya nih, kita kan mau ngadain podcast. Nggak mungkin dong nggak ada ide. Nah, biasanya ide dari podcast ini dari mana sih? Dan siapa yang biasanya bertugas nyariin idenya biasanya? Ide. Kalau ide itu paling dari sosial media ya, konten viral lah. Kita cari. Oh iya, yang viral kayak ini ya berarti apa? Kayak mau apa sih? Yang mau kiamat kemarin berarti kayak gitu ya. Bisa dibikin lucu-lucuan iya gitu ya berarti. Komedi, serius kayak gitu. Jadi masuk semua sih sebenarnya. Oke, biasanya ide terus langsung eksekusi atau disimpan dulu biasanya ide dari biasanya kalau dapat gitu share ke grup, kan kita punya grup nih. Nanti kalau ada waktu gitu di luar kegiatan wajib tuh kita kerjain, kita eksekusi. Kita langsung eksekusi bikin konten gitu ya. Sebelum punah. Iya. Biasanya viral kan sebentar tuh. Iya, soalnya kalau viral kita lama nggak disimpan dulu. Udah jadul. Udah jadul, udah nggak seru lagi guys. Jadi iya. Langsung dieksekusi. Bener banget. Nah terus ada beberapa tema kan, ada beberapa tema di podcast klub ini. Di podcast Ruby Club ini. Nah, tema apa sih yang sekarang jadi fokusnya di Ruby Club? Fokusnya, kalau kita kan studio itu punya satu ya, studio Gen Z tadi. Itu kita fokus ke Gen Z gitu. Gen Z buat memotivasi para Gen Z, memberikan edukasi juga. Terus kita juga menerima edukasi dari mereka. Saling berbagi sharing lah. Iya. Biasanya mereka, ini kalau diundang di podcast nih ya, mereka yang datang ke podcast ini ada batasnya nggak? Misalnya untuk 2 orang aja yang dari duta nih misalnya, kayak gitu. Kita kalau buat podcast biasanya 1 per 1, jadi 1 orang. Oh, jadi satu-satu orang. Satu-satu orang. Kayak gini misalnya. Jadi misal kita undang duta nih, ya udah berarti dari duta ini ada nggak yang bisa kita ajak collab gitu. Oh, berarti nggak harus pasangan gitu ya. Biasanya kan duta ada putri, ada putra gitu kan. Berarti nggak harus pasangan. Oke. Ini mungkin yang terakhir ya pertanyaannya. Di Palembang, tentunya di Palembang. Siapa sih yang pengen banget diajak podcast bareng sama Kalisa, sama timnya juga nih? Ada nih. Kak Rondot. Oh, Kak Rondot. Oke. Pesen buat Kak Rondot nih. Oh, kita siap. Kenapa mau ajak Kak Rondot? Kenapa? Karena gimana ya? Kak Rondot itu kan apa karena luas? Oh, bukan karena bisa bahasa Palembang, bukan itu? Enggak. Bukan karena itu? Bukan. Oke. Dia kan punya wawasannya luas tuh, sampai ketemu sama orang-orang besar lah, ibaratnya kan sampai universitas yang besar juga di luar. Iya, Kak Rondot juga bukan fokus ke misalnya kuliner, ada kulinernya juga kan, nggak fokus ke sana aja. Jadi emang Kak Rondot tuh banyak wawasannya. Jadi pengen kayak sharing-sharing Kak Rondot nih. Mau ikut-ikutan juga gitu ya. Apalagi terakhir ketemu siapa tuh Kak Rondot nih? Siapa ya? Ibu, nggak boleh deh kayaknya. Jangan sebut merek. Yang sebut merek, pokoknya ada ya kemarin. Nah buat Kak Rondot nih, Kalisa dari Ruby Club, Ruang Bincang Club. Nah nih Ruby Club pengen gabung, pengen collab sama Kak Rondot. Kayaknya boleh dipertimbangkan ya Kak Rondot. Boleh ditunggu. Kak Rondot, undang. Kalisa sama tim datang nih ke Bina Dharma. Iya. Kenapa sih bisa tertarik ke Bina Dharma? Apa alasannya? Kita pengen ke Bina Dharma itu buat collab bareng gitu. Oh, sebenarnya mau collab bareng. Collab bareng, terus juga Bina Dharma ini kan PTS nomor 1 ya, terbaik di Sumatera Selatan. Ya benar sekali, agak sombong sedikit ya guys. Jadi kita tertarik, wah bisa nih collab nih sama PTS terbaik nomor 1 lagi kan. Oke. Jadi itu alasan yang pertama. Apa ada alasan lain nggak? Itu sih yang paling menonjolnya. Bukan karena ini mahasiswanya cantik-cantik. Oh gitu. boleh, itu bisa masuk ke berikutnya. Iya, kirain tadi ada gitu juga. Selain dari memang PTS-nya terbaik, memang pengen ketemu Kak Dila. Oke. Agak malu ya guys ya, pengen ketemu Kak Dila. Oke, sekarang sudah ketemu, kita sudah kenalan. Nanti boleh kita sharing lagi lebih dalam, tapi jangan di sini guys. Ini rahasia kami berdua. Bisa. Terima kasih. Semoga nanti kita bisa ketemu di lain waktu. Amin, ya. Dan buat timnya sukses terus. Semoga Ruby Club makin jaya, makin baik, makin bagus. Pokoknya sehat selalu buat semuanya. Kakaknya juga, terima kasih kembali. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih semuanya. Bye-bye. Baik, mungkin terima kasih banyak Kalisa bincangannya.